Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhaimin Sidik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Dianti Nur Cahyati, Adi Agung Sopandi, Ayu Novita Ramadhani, dan Abdul Aziz Syamadi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Reformasi yang diterapkan dalam sistem pendidikan Italia atau OECD 98 bertujuan untuk menyusun sistem sekolah secara mendasar dan mengembangkan otonomi sekolah dengan menggunakan teknologi dan kurikulum inovatif. Untuk mencapai hal ini, sistem tidak hanya harus melakukan modernisasi tetapi juga mengembangkan intinya sendiri. Hal ini melibatkan pendefinisian rangkaian budaya dan epistemologi, memperkenalkan model pembelajaran baru, dan mengubah konten dan metode pengajaran. Reformasi yang efektif di sekolah harus didasarkan pada pembangunan pendidikan yang sedang berlangsung, mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pendidikan, dan membentuk organisasi pembelajaran. Reformasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini adalah untuk menyelidiki implementasi pelatihan guru kolaboratif melalui telematika dan dampaknya terhadap pengembangan identitas kelompok dan komunikasi dalam program pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam pendekatan pelatihan ini dan untuk mengeksplorasi potensi untuk menciptakan ruang sosial bagi para peserta untuk berinteraksi dan belajar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memeriksa peran teknologi komunikasi dan evolusi alat dan lingkungan kolaboratif dalam proses pelatihan. Sumber data dari penelitian ini. Data untuk jurnal ini berasal dari program pelatihan guru kolaboratif yang dilakukan melalui telematika dalam proyek Copernicus. Para penulis mengumpulkan data dari pengalaman dan interaksi para peserta dalam program pelatihan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan alat teknologi, komunikasi, dan lingkungan kolaboratif yang disediakan oleh proyek tersebut. Sumber data yang spesifik tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pembelajaran kolaboratif dalam kelompok kerja. Tahap 1 yaitu ada kontak. Pada tahap ini kelompok-kelompok tersebut masih bersifat virtual, tidak memiliki identitas yang nyata. Struktur komunikasi tidak diatur sesuai dengan kebutuhan komunikasi spesifik kelompok, tetapi bersifat umum. Dirancang untuk mendorong kontak interpersonal dan eksplorasi potensi yang ditawarkan oleh komunikasi jaringan multipoin. Tahap kedua ada pertumbuhan identitas kelompok. Pertumbuhan identitas kelompok tercermin dari banyaknya tujuan bersama dan pertukaran yang lebih maju di antara para peserta. Perkembangan kelompok mencapai penyelesaian dalam semua aspeknya, dan muncul kebutuhan akan ruang yang lebih terorganisir untuk mengelola komunikasi dalam kelompok, untuk mengendalikan dinamika kelompok, dan untuk melacak alur diskusi. Tahap ketiga yaitu ada elaborasi ulang pengalaman. Sebagai fase kedewasaan penuh dalam identitas kelompok, di mana pengalaman yang dilakukan di sekolah dielaborasi ulang dan ditingkatkan dengan menggunakan alat informasi dan komunikasi yang baru, yang menawarkan kemungkinan komunikasi dan produksi yang terintegrasi. Pilihan dari penelitian ini, pertama, pengembangan identitas kelompok, pelatihan guru kolaborasi melalui alat bantu telematika dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengelola kelompok kerja, menetapkan tujuan dan menilai potensi-potensi yang dimiliki. Kedua, peningkatan komunikasi, studi tentang struktur komunikasi baru dan dinamika manajemen kelompok dalam program pelatihan memberikan peluang baru bagi individu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam kelompok. Teknologi. Penelitian ini menyoroti peran teknologi komunikasi seperti jaringan komputer dalam mendukung dan mengintegrasikan metode pelatihan kolaboratif.
Penggunaan teknologi memfasilitasi komunikasi aktif dan pembelajaran di antara para peserta. Keempat, penciptaan ruang sosial. Program pelatihan bertujuan untuk menciptakan ruang sosial, berinteraksi, pengalaman belajar dalam mendorong kolaborasi, pertukaran ide, dan pengetahuan. Kelima, potensi untuk inovasi. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan penelitian, pengajaran, dan inovasi pendidikan, menyoroti perlunya hubungan antara penelitian dan sekolah dalam pengajaran menjadi subjek dinamis. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 1. Keterlibatan sekolah yang terbatas. Berbagai faktor mempengaruhi partisipasi sekolah dalam program pelatihan guru kolaboratif yang dapat mempengaruhi generalisasi topik dan efektivitas program pelatihan secara keseluruhan. Yang kedua, interaksi yang terbatas antar sekolah. Studi ini menyoroti pentingnya interaksi yang efektif antara peserta sekolah yang berpartisipasi dalam program pelatihan yang dapat meningkatkan pengalaman dan pembelajaran kolaboratif antar peserta. Yang ketiga, perbedaan keahlian profesional dan latar belakang budaya. Studi ini mengungkapkan bahwa peserta program pelatihan memiliki keterampilan profesional dan latar belakang budaya yang berbeda, yang dapat berdampak pada efektivitas kerjasama dan komunikasi dalam program pelatihan. 4. Kurangnya model standar untuk mendokumentasikan pengalaman. Studi ini memberikan pedoman untuk mendokumentasikan dan memahami pengalaman karena kurangnya model standar, sehingga memungkinkan kemampuan untuk menganalisis dan merangkum pengalaman peserta secara akurat. Terakhir atau yang kelima, kebutuhan akan lingkungan komunikasi yang lebih baik. Studi ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih baik bagi siswa dan menyoroti bahwa alat dan platform yang digunakan dalam program pelatihan mungkin memiliki keterbatasan yang perlu diatasi. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan mempunyai dampak positif dalam rangka membina kerjasama dan komunikasi di antara siswa. Namun, terdapat tantangan seperti ukuran sekolah yang berbeda, perbedaan profesional, dan perbedaan budaya. Hal ini menekankan pentingnya menciptakan struktur komunikasi baru yang memenuhi kebutuhan spesifik berbagai kelompok dan potensi mereka. Program ini juga mendukung produksi yang lebih berkelanjutan, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mendorong diskusi terbuka tentang proses yang berdampak pada kesuksesan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.